A few moments later. Halo semuanya, kenalin aku Hana. Pada kesempatan podcast kali ini, aku dan temanku akan membahas tentang sistem kekerabatan matrilineal. Oke, sebelumnya aku mau kenalin ke teman-teman semua. Narasumber kita pada podcast kali ini ada Syifa Ladesta. Hai. Halo semua, kenalin nama aku Syifa Ladesta sebagai narasumber di podcast kali ini. Oke, menurut kamu sistem kekerabatan matrilineal itu apa sih, Syif? Nah, jadi sistem matrilineal ini adalah sistem kekerabatan yang memakai garis keturunan ibu dan akan membuat kedudukan perempuan lebih tinggi daripada kedudukan laki-laki. Contoh budaya yang menganut sistem matrilineal ini adalah budaya yang kita pakai, yaitu budaya Minangkabau. Jadi sistem kekerabatan matrilineal ini digunakan oleh kebudayaan Minangkabau saja ya? Enggak juga, ada beberapa budaya yang memakai sistem matrilineal ini, kayak suku Garo, Mosuo, Hopi, Navajo, dan masih banyak lagi loh. Oke, kalau sistem keturunannya atau garis keturunannya itu diambil dari keluarga ibu, namanya matrilineal. Jadi kalau satu kebudayaan mengambil garis keturunan dari keluarga ayah, ada nama juga dong. Nah, kalau sistem kekerabatan dari keluarga ayah, dia bisa disebut dengan patrilineal. Nah, kalau yang sistem ini akan membuat kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan. Jadi kebalikan dari sistem matrilineal. Oke, dari semua keterangan yang udah kamu sampaikan tadi nih, aku bisa narik kesimpulan kalau sistem matrilineal itu sistem yang menganut atau menarik garis keturunan dari keluarga ibu. Jadi contohnya nih, aku bisa ngambil dari masyarakat dari Minangkabau yang kayak kamu bilang tadi, laki-laki secara adat menikah dalam rumah tangga istrinya dan perempuan mewarisi rumah leluhur. Jadi seperti kayak turun-menurun, jadi kayak perempuan itu diistimewakan lah ya kalau di dalam sistem matrilineal ini. Karena sih sistem patrilineal ini kebalikan dari sistem matrilineal. Jadi jikalau suatu kebudayaan mengikuti sistem matrilineal ini, maka seorang anak tidak dekat dengan keluarga bapaknya ya berarti. Kalau aku lihat dari teori-teori yang ada, katanya enggak ya. Tapi karena semakin berkembangnya zaman, membuat hal itu enggak terjadi. Zaman sekarang ada kok seorang anak yang dekat dengan keluarga ibunya maupun dengan keluarga ayahnya. Oke, I see. Tapi aku masih bingung nih sama pengertian yang kamu bilang tadi. Jadi sistem matrilineal ini tuh mengikuti garis keturunan ibu. Maksudnya itu gimana sih? Maksudnya itu apa? Seorang anak mirip dengan ibunya atau bagaimana? Gitu, singkatnya gini. Sistem matrilineal ini adalah sistem kekerabatan di mana memakai garis keturunan dan warisan yang diturunkan melalui pihak sang ibu. Dalam sistem ini, anggota keluarga, hak waris, dan status sosial lebih didasarkan pada silsilah ibu daripada ayah. Ini berarti anak dari keluarga itu menjadi bagian dari kelompok kekerabatan ibunya, dan hak waris serta identitas kekerabatan juga mengikuti garis keturunan sang ibu. Oke, jadi contoh harta warisan di Minangkabau ini ada 3. Yang pertama itu harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi ini adalah harta yang didapatkan secara turun-temurun dari nenek moyang garis keturunan sang ibu. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa tanah, sawah, ladang, kebun, rumah gadang, bahkan lambang kebesaran seperti keris atau pakaian adat. Harta ini hanya dapat digunakan dan dikelola saja, bukan untuk diperjualbelikan. Yang kedua, ada suko.
Suko itu adalah gelar kebesaran adat yang diberikan turun-temurun dari garis keturunan ibu. Contoh gelar suko kayak dubalang, manti, maldin, dan penghulu. Yang ketiga, yang terakhir itu ada harta pencarian. Harta pencarian ini juga bisa menjadi harta waris bagi ahli warisnya. Itu merupakan 3 contoh harta waris di Minangkabau. Nah, masyarakat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara kolektif, yaitu sistem kewarisan harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak dapat dibagi-bagi secara bersama-sama oleh ahli warisnya. Terima kasih ya Chef sudah mau menjadi narasumber di podcastku kali ini, dan semoga di podcast-podcast selanjutnya teman-teman bisa nonton dengan materi-materi lainnya. Dan aku ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau luangin waktunya buat nonton podcastku kali ini. Semoga kedepannya teman-teman masih mau ya menjadi penonton setia dari podcastku ini. Thank you everyone and see you all.